Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu Afani, kelas 6A Perbankan Syariah UHAMK. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu teman-teman 8 jenis risiko, yaitu ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Tapi khusus di bank syariah itu ada 10, 8 yang tadi sudah disebutkan dan tambahan 2 lagi, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan salah satu dari jenis risiko yang tadi, yaitu risiko likuiditas. Nah, likuiditas itu apa sih teman-teman? Likuiditas itu adalah suatu kemampuan perusahaan atau organisasi untuk mengubah kekayaan atau asetnya menjadi kas atau padanannya secara tepat waktu. Terus kalau risiko likuiditas itu apa? Risiko likuiditas adalah potensi kerugian yang timbul karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo dengan dibebani biaya di luar kemampuannya. Nah, kewajiban jatuh tempo itu berbentuk simpanan jatuh tempo, komitmen pembiayaan jatuh tempo, dan klaim garansi jatuh tempo. Risiko likuiditas sering dipicu oleh risiko keuangan, misalnya risiko kredit, risiko pasar, dan lain-lain. Sebagai contoh, suatu organisasi yang meningkat risiko kreditnya melalui konsentrasi aset mungkin meningkat risiko likuiditasnya juga. Risiko ini muncul jika bantalan yang disajikan oleh aset lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya. Maka dari itu, organisasi yang kekurangan likuiditas mungkin harus melakukan transaksi dengan biaya yang lebih tinggi atau mahal, sehingga dapat mengakibatkan berkurang atau bahkan hilangnya laba, atau dalam skenario kasus yang terburuk. Nah, risiko likuiditas itu dapat mengakibatkan kebangkrutan juga loh teman-teman, jika suatu organisasi itu tidak dapat melakukan transaksi pada harga pasar terkini. Nah, ini beberapa pemicu risiko likuiditas. Yang pertama, yaitu penarikan dana simpanan dalam jumlah yang besar dan tidak diimbangi dengan sumber dana masuk yang seimbang. Terus yang kedua, ada penarikan komitmen pembiayaan dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga, yaitu penurunan nilai aset dalam nilai yang besar. Yang ini mendorong ketidakpercayaan nasabah karena kualitas aset itu adalah faktor yang sangat penting. Nah, cara yang kedua yaitu diversifikasi sumber pendanaan dengan meminimalisasi risiko konsentrasi pendanaan dan memaksimalkan rekening, giro, dan tabungan. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan fasilitas siaga di pasar uang antar bank syariah. Next, mitigasi risiko likuiditas dengan cara yang pertama, membentuk cadangan likuiditas, yaitu cadangan primer dan sekunder. Kalau cadangan primer berupa kas dan rekening pada BI atau pada bank lain. Kalau cadangan sekunder itu berupa SBIS, SIMA, dan SBSN. Nah, apa tuh SBIS, SIMA, dan SBSN? Kalau SBIS itu adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Kalau SIMA adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. Nah, kalau SBSN adalah Surat Berharga Syariah Negara. Mitigasi selanjutnya yaitu fasilitas Bank Indonesia berupa fasilitas likuiditas intrahari dan fasilitas pendanaan jangka pendek. Terus yang terakhir adalah sekuritasi aset dengan menerbitkan surat berharga di pasar uang atau pasar modal menggunakan aset bank syariah sebagai underlying aset dari surat berharga, atau bisa juga lebih memperhatikan kondisi pasar, kinerja bank, biaya underwriting, expected return dari investor,
dan prinsip kepatuhan syariah. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.